Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadani dari kelas 4F PGSD akan melakukan ujian sampel t-test menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum melakukan ujian sampel t-test, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu konsep dasar dari ujian sampel t-test. Yang pertama, ujian sampel t-test disebut juga dengan uji T1 sampel. Yang kedua, tujuan ujian sampel t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang ketiga, ujian sampel t-test dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Ujian sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Baiklah, langsung saja ke tutorial ujian sampel t-test menggunakan SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan uji normalitas data terlebih dahulu sebagai syarat untuk ujian sampel t-test. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai sigma lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Di sini sudah terdapat data nilai rata-rata ujian sekolah kelas 9A SMPIT Salahuddin Al-Ayyubi, Kecamatan Selakau tahun pelajaran 2021-2022 untuk pelajaran IPA. Di sini terdapat 13 responden atau 13 sampel. Kita melakukan ujian sampel t-test untuk mengetahui apakah nilai siswa kelas 9A sudah melampaui KKM atau belum. KKM yang ditentukan sekolah adalah 75. Adapun langkah-langkah untuk uji normalitas data yaitu yang pertama kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Kita klik variable view, terus pada kolom name kita ketik nilai. Terus pada bagian label kita ketik nilai rata-rata ujian sekolah kelas 9A. Terus untuk kolom yang lain kita abaikan saja. Selanjutnya klik data view. Kemudian input data yang telah disiapkan tadi. Sini kita pastekan. Sudah. Kemudian klik analyze, descriptive statistik, klik explore. Di sini akan muncul kotak explore. Kita pindahkan variabel nilai rata-rata ujian sekolah kelas 9A ini ke kolom dependent list. Kemudian klik plot. Centang bagian normality plot with test. Continue, lalu OK. Maka akan muncul output seperti ini. Kita lihat tabel test of normality.
Di sini diketahui nilai SIG-nya itu 0,066, lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata ujian sekolah kelas 9A berdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas dan diketahui bahwa data berdistribusi normal, maka dapat kita lanjutkan untuk uji one sample t-test. Adapun langkah-langkah uji one sample t-test, yaitu yang pertama kita melakukan pengujian hipotesis, menentukan hipotesis. HO, nilai siswa kelas 9A tidak mencapai KKM. Sedangkan HA-nya, nilai siswa kelas 9A mencapai KKM. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji one sample t-test ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membandingkan nilai SIG dengan 0,05. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Terus jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka HO-nya itu diterima dan HA-nya ditolak. Yang kedua, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak. Terus jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya diterima. Cara yang ketiga yaitu melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Baiklah, langsung saja kita uji one sample. Klik Analyze, terus Compare Means, terus klik One Sample t-test. Maka akan muncul kotak One Sample t-test. Kita masukkan variabel nilai rata-rata ujian ini ke kotak test variabel. Kemudian, pada bagian test value, kita ubah menjadi 75. Lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti berikut ini. Untuk pengambilan keputusan, yang pertama, dengan membandingkan nilai SIG. Jika nilai SIG to toiletnya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Terus, jika nilai SIG to toiletnya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dapat kita lihat bahwa pada output one sample test ini, SIG-nya adalah 0,030. Berarti kurang dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai SIG, maka H0-nya ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai siswa kelas 9A melampaui KKM. Terus, cara pengambilan keputusan yang kedua, yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, berdasarkan tabel one sample test di atas, diketahui nilai T hitungnya itu 2,460. Ini. Sedangkan nilai T tabelnya 2,179. Untuk mencari T tabel, itu digunakan rumus bagi berikut. 0,05 Pi-nya dibagi 2, terus kita lihat DF-nya. 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Terus DF-nya di sini 12. Jadi kita lihat tabel distribusi nilai T tabel. Ininya 0,025, terus DF-nya 12. Dan diketahui nilainya 2,179. Maka
Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan menggunakan perbandingan nilai terhitung dengan T-tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai siswa kelas 9A melampaui KKM. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini tutorial uji one sample t-test menggunakan SPSS. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.